Salam teman-teman dan sobat-sobat, kembali berjumpa dengan saya, Bung Tema Adiputra, di channel ini. Dan sebagaimana biasa, ada narasumber yang akan bersama-sama dengan saya memperbincangkan satu topik yang luar biasa, membangun gereja dengan hati. Siapakah narasumber tersebut? Mari kita temui bersama. Ini dia, Salam Pendeta Dr. Martin Harefa. Shalom, Bung Tema, apa kabar? Puji Tuhan, sehat-sehat dan sukacita semangat. Amin. Kita salaman dulu. Puji Tuhan, sudah lama nggak ketemu ya. Ya. Baik, Bapak Pendeta Dr. Martin Harefa, nanti lebih mudah saya sapa dengan Pak Martin ya. Baik. Adalah Gembala Jemaat Gereja GKRI Diaspora City Center di lantai 6 Tamrin City, Jakarta Pusat. Benar ya Pak Pendeta? Iya, betul sekali. Saya tidak asing ke tempat ini. Sesekali saya pernah beribadah di sini, Pak Pendeta Martin. Iya, Puji betul. Tuhan, sangat memberkati. Baik, terima kasih kalau Pendeta Martin sangat bersuka cita untuk boleh kita berbagi dan kiranya nanti boleh menjadi berkat bagi penonton tentang membangun gereja dengan hati. Boleh sedikit kesaksian singkat Pendeta Martin sampai dengan sejauh ini sebagai Gembala Jemaat GKRI Diaspora, sejak kapan dulu gereja ini dibangun dan tentu dengan hati ya. Boleh sedikit kronologinya, silakan. Iya, shalom buat teman-teman yang dikasih Tuhan. Saya menjadi pendeta Ya, itu sejak tahun 94. 94. 94 ditabiskan. Berarti 30 tahun lalu. Iya, ditabiskan menjadi pendeta. Puji Tuhan. Lalu kemudian saya menjadi gembala sidang dan dulu gereja kami itu berpindah-pindah tempat karena masih menyewa. Kami masih menyewa di hotel. Perjuangan berat ya. Iya, tapi kemudian oleh anugerah Tuhan kami pindah di Tamrin City lantai 6 ini. Ya, Dan kami bisa mencicil gedung ini kira-kira seluas 1000 meter persegi lah. dan itu tidak mudah. Iya, itu penuh dengan perjuangan Iya. tentunya. Baik, Dan itu kasih karunia Tuhan. ya. Baik, sudah dapat gambaran ya. Nah, jadi sekarang bagaimana perasaan hati Bapak Pendeta Dr. Martin Harefa sampai dengan titik ini dipercaya Tuhan menjadi gembala jemaat, dan kadang-kadang teringat perjuangan dulu. Saya pakai istilah yang saya sering dengar juga dari hamba Tuhan, membangun gereja sampai tanda petik berdarah-darah. Sekarang bagaimana perasaan hati dan sukacita dari Pendeta Martin? Iya, saya melihat ini adalah anugerah Tuhan yang besar. Ya. Dulu kami nggak punya apa-apa. Oh, Kami hanya modal satu kantor. satu kantor. Ya, satu kantor di daerah Bendungan Hilir. Ya, tahu. Nah, kantor itu kemudian kami jual Ya. dan uang itu kami serahkan ke gedung ini untuk menjadi cicilan uang muka. Oh, Uang muka. berani sekali ya. Iya, dan mulailah kami beribadah di sini sambil mencicil. Itu memang nekat. Pendeta Martin, supaya dapat gambaran lebih lengkap, pada waktu mula-mula itu jemaat berapa jumlahnya? Waktu kami pindah ke tempat ini sekitar 350-an jemaat. Ya. Terbagi dalam beberapa jam ibadah. Awalnya masih 1 jam ibadah. Oke. Masih 1, lalu kemudian kami buat 2 untuk ibadah dewasa muda. Ya. Ya, youth dan dewasa muda. Ya. Lalu kemudian dari perjalanan ibadah, tiap minggulah kami kumpulkan uang persembahan untuk mencicil gedung ini. Luar biasa ya.
dan pernah kami mengalami stuck, Ya. di mana persembahan yang kami kumpulkan Mm-mm. dengan cicilan itu lebih tinggi cicilan. Jadi kami sempat menunggak beberapa bulan. Oh. Dan akhirnya kami berembuk dengan majelis. Lalu kemudian ada seorang majelis berkata begini, Hmm. saya percaya Pak, kita pasti bisa membayar cicilan gedung ini. Waduh. Dan akhirnya ternyata Tuhan membuka hati beberapa orang, Mm-mm. mereka meminjamkan uangnya Hmm. tanpa bunga Ya. untuk kami membayar cicilan gedung ini sampai lunas. Benar-benar baik hati sekali ya. Nah, Murah baru hati. kemudian gereja Ya. mencicil kepada jemaat-jemaat yang meminjamkan uangnya, dan mereka tidak meminta bunga. Bunga. Karena kalau kami bayar di gedung ini kan harus pakai bunga. Iya. Gitu. Jadi itulah Hmm. kemurahan Tuhan, hikmat yang Tuhan berikan, Hmm. menggerakkan hati jemaat Hmm. dan meminjamkan hartanya untuk membayar cicilan gedung ini, dan akhirnya gedung ini selesai dicicil. Ya, baik. Pendeta Martin, sekarang saya masuk lebih dalam lagi. Bagaimana sampai Pendeta Martin tergerak untuk jadi pendeta? Bagaimana dulu ceritanya? Pasti ada sekolah teologi. Dan bagaimana awal mula mencari jemaat? Kalau boleh dikatakan mencari ya. Apakah mungkin datang sendiri atau mencari? Silakan. Tentunya itu dimulai dengan panggilan Tuhan untuk saya menjadi seorang hamba Tuhan. Ya. Selepas SMA, Ya. saya mengabdikan diri untuk melayani Tuhan melalui seorang hamba Tuhan yang menjadi mentor saya, Ya. Pendeta Yusuf Roni. Saya kenal. Nah, beliaulah yang mendidik saya secara mental, karakter, membentuk saya menjadi seorang hamba Tuhan. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 82 mulainya. Oh. Jadi sejak saya SMA, Itu masih SMA ya? ya, Luar biasa ya. saya lahir baru tahun 82, dan di situasi yang kasih mula-mula, cinta mula-mula kepada Tuhan, saya mencari persekutuan-persekutuan yang bisa membuat iman percaya saya bertumbuh. Sebentar Pendeta Martin, saya tertarik kata-kata lahir baru. Tahun 82 ya berarti ya? 82. Lahir lamanya itu tanda petik apa itu cerita singkatnya? Apa kehancuran hidupnya itu? Jadi dulu saya itu di SMA Negeri 4, Ya. kita dulu sama-sama satu sekolah ya. Gambir Jakarta Iya, Pusat. di Jalan Batu. Gimana itu Saya cerita lama? terjerumus dalam pergaulan yang tidak benar. Oh. Sampai akhirnya saya mabuk-mabukan, berkelahi, Ya. sering bolos sekolah, Ya. sampai saya jadi seorang bandar narkoba. Aduh, Caranya saya itu, nggak tahu adik kelas saya kayak gini. Karena kita hanya pas-pasan di Jalan Batu ya. iya. Terus. Ada seorang kakak kelas Ya. yang orang tuanya punya apotek. Lalu dia bilang begini, gimana kalau kita bisnis obat daftar G katanya. Nah, akhirnya kami menggunakan surat dari apotek orang tuanya ini untuk memesan obat. Aduh. Dan kami Supaya kemudian kemudahan membeli, dapat ya. Ya, kami membeli dengan sangat mudah. Ya, itu ribuan butir kami tebus. Ya. Sekali sebulan kami tebus obat-obatan itu ribuan butir, dan kami jual. Dan uangnya itu hanya untuk mabuk-mabukan lagi. Oh, itu ya masa Ya, gelap di masa SMA itulah itu ya. kehancuran masa muda saya. Ya, ada titik tiba-tiba berbalik ya. Nggak mungkin langsung tahun 82 tuh jadi baik-baik. Apa titik balik tuh? Saya mengalami menjadi penyebab dari perkelahian dua sekolah. Penyebab? Ya,
sekolah SMA 4 dengan lawannya SMA 7 di depan Iya, itu tetangga padahal dulu itu ya. tetangga. Ah, Nah, gara-garanya pemicunya adalah gara-gara jual obat itu. ya, ya, ya. Jadi ada dari SMA 7 hendak membeli obat, tetapi kemudian mencari gara-gara, Ya, 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 ingin memeras, ya. dan akhirnya kami berkelahi. Oke. Nah, perkelahian itu meluas, Hmm. melibatkan teman-teman saya dan teman-teman dia. Hmm. Nah, akhirnya itu melibatkan 2 sekolah. Hmm. Saya sempat dicari-cari oleh polisi Hmm. karena rupanya mereka menangkap yang dari SMA 7, lalu menginterogasi dan kemudian keluarga saya dihubungi, Hmm. dan akhirnya orang tua saya mengantar saya ke Hmm. kantor polisi di Polres Jakarta Pusat waktu itu, Hmm. dan kemudian kami diinterogasi Hmm. dan akhirnya diperdamaikan. Selesai. Tetapi Hmm. dampak dari itu Apa itu? banyak yang teman-teman saya yang terluka, Oh. trauma ke sekolah, ada beberapa yang masuk rumah sakit juga. Oh. Jadi perubahan karakter ke pencarian kerinduan menikmati hidup baru itu bagaimana itu? Sedikit ini. Jadi di dalam situasi yang seperti itu, orang tua saya mengajak saya beribadah ke satu tempat, retreat. Ah. Saya karena kondisinya waktu itu sedang galau dan nggak tahu apa yang harus saya lakukan, Hmm. saya ikut Hmm. dengan pikiran saya ingin mencari Suasana baru ya. suasana baru untuk menghibur diri. Kedamaian juga mungkin ya. Saya ikut retreat Ah. di satu kota, Ya. dan ternyata firman Tuhan menjamah saya Oh. sampai saya berkata begini, Tuhan, saya ini banyak masalah, Iya. persoalan saya banyak sekali, Iya. tapi kalau memang Tuhan mau menyelamatkan saya Iya. serahkan hidup saya ke tangan Tuhan. Oh. Dan betul saja ketika pulang, Hmm. itu masalah yang saya hadapi satu persatu selesai. Benar-benar terjamah dan terkabulkan. Iya. Dan yang paling saya lihat itu pekerjaan Tuhan, Ya. di mana hubungan saya dengan ayah saya tidak baik. Ya. Dan ketika ketemu ayah saya, dia menyapa saya dengan baik, dan yang tadinya kami seperti anjing dengan kucing. Hmm. Kalau ketemu nggak pernah cocok gitu. Hmm. Mungkin karena dia marah melihat kelakuan saya yang tidak baik, Ya. tapi dia juga nggak tahu apa yang harus dia lakukan dengan saya, Ya. karena dia sudah coba lakukan Ya. Ya. berbagai hal, mendisiplin saya, semuanya nggak ada yang berhasil. Terpulihkan ya. Dan Semuanya. akhirnya dipulihkan oleh Tuhan, Ya. dan itu membuat hati saya berubah. Saya bilang, Tuhan, Engkau sudah menjawab. Ya. Baik. Jadi masa lalu itu sudah dikubur ya. Iya. Selesai ya. Yang adalah masa depan dan masa sekarang yang Tuhan Amin. senantiasa Betul. sertai kita. Kita menuju kembali ke arah topik yang paling urgen di sini, membangun gereja dengan hati. Bagaimana kesiapan hati Pendeta Martin Hareva ketika mulai ada tanda-tanda akan membangun gereja? Situasi apa yang mendorong itu? Iya. Saya melihat bahwa Tuhan sudah mempersiapkan saya. Oh, Awalnya saya mengikuti yang namanya Doulos Training Center tahu ya, ya, ya. yang dipimpin oleh Pak Yusuf Roni. Ya, Lalu selesai itu saya dikirim ke belajar di Sekolah Alkitab Gereja Pentakosta di Indonesia, Ya. di Beji, Batu Ya. Malang. saya kenal juga itu. Ya. Nah, selesai dari sana saya kembali ke Jakarta dan ditabiskan jadi evangelis. Evangelis dulu ya. Ya, tahapnya mulailah saya mulai melayani dari hal-hal yang sangat-sangat kecil ya, mendasar gitu ya. Gabung dengan menyiapkan- hambanya Pak Pendeta dengan Pak Yusuf Roni ya. Yusuf, ya. Saya menyiapkan sound system, mengangkat-ngangkat alat musik, menyiapkannya,
mengepel lantai dan Itu namanya memasang ujian kursi. kerendahan hati itu ya. Ya, saya bukan mulai dari mimbar, Iya, tidak. iya, iya, iya. Kalaupun saya naik mimbar, saya melap mimbar, bukan untuk khotbah. Itu lalu Baik, baik. dari dasar itulah mulai terbangun karakter Hmm. sebagai seorang hamba Tuhan. Hamba ya, dibikin karakter hamba dulu ya. Iya, Oke. bertanggung jawab, Ya, ya, gitu ya. ya. Nah, dan itu bertahun-tahun, Oh, bertahun-tahun saya lakukan. tapi sesekali ada juga kesempatan untuk Ada kesempatan memimpin menyampaikan firman pujian, Tuhan, ada bukan ya? khotbah, Oh, tapi bukan? memimpin pujian. Oh, gitu ada ya. tahapan ya. Ya, sampai akhirnya saya melanjutkan studi ke STT Jakarta Ya, di ya, ya, Jalan ya. Proklamasi. Ambil S1 ya waktu itu ya. Ya, sampai selesai 5 tahun di sana, saya kembali ke gereja untuk pelayanan Hmm. dan mulailah berlatih untuk berkhotbah, dikasih kesempatan untuk berkhotbah, menyampaikan renungan. Nggak instan memimpin. ya, tidak instan itu ya. Oh ya, Prosesnya itu panjang ya. perjalanan panjang Nah, dan jatuh bangun, ya, gitu ya, ya. ya. Lalu kemudian mulai dipercaya menjadi wakil gembala. Hmm. Jadi wakil gembala, lalu saya dapat tugas selain penggembalaan merintis sebuah sekolah teologi. Ya, ya. Nah, saya membantu Pak Yusuf Roni menjadi pembantu ketua 1 pada waktu itu. Hmm. Sampai kerangka sekolah itu berdiri, gitu ya. Semua Langsung urusan sekolah teologi ya. Ya, persiapan-persiapannya, Hmm. mengurus izin ke Departemen Agama, Ya, 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 ya. menghubungi dosen-dosen, menyusun kurikulum dengan Pak Yusuf, ya, mengusulkan hal-hal yang diperlukan oleh sekolah itu, lalu bahkan sampai menjemput mahasiswa Hmm. di daerah, gitu ya. Lalu kami membuat tes di daerah. Nah, mereka yang lulus tes itulah yang kami bawa ke Jakarta untuk menjadi mahasiswa. Ya, jadi ada misi juga ya. Iya. Ada misi. Baik, baik ya. Nah, kemudian tadi sudah mulai disiapkan membangun gereja, bahkan tidak diduga-duga turut membangun juga sekolah tinggi teologi begitu ya. Iya. Lebih tajam lagi karena topik kita adalah membangun gereja dengan hati. Bagaimana awal mulanya jemaat gereja Pendeta Martin Hareva ada, bertahan dan berkembang? Iya, awal mulanya gereja yang saya gembalakan itu merupakan pelimpahan dari jemaat yang dirintis oleh Pak Pendeta Yusuf Roni. Ya, ya. Lalu kemudian saya mulai mengembangkan pelayanan itu. Ya. Dari tadinya awalnya kami sewa-sewa hotel, Ya, ya. lalu kami mulai mengarah untuk menyewa sebuah gedung Ya. supaya ibadahnya lebih permanen, ada kegiatan-kegiatan di luar hari Minggu. Hmm. Nah, Ya, mulai ya. kami menyewa di gedung Landmark, Ya, ya. Landmark Building di Jalan Jenderal Sudirman nomor Ya, 1. ya. Di lantai 22 kami mulai merintis gereja di sana. Jadi artinya setiap hari bisa adakan kegiatan. Iya. Nah, Beda kalau hanya ngontrak hari Minggu ya. betul. Di sanalah kami membuat pelatihan-pelatihan. Untuk apa? Pelatihan seperti School of Ministry. Jadi kami mulai melatih jemaat supaya mereka tidak hanya jadi pengunjung dan jemaat biasa. Iya. Kami melatih mereka untuk bisa melayani, bisa memberitakan kabar baik, bisa menjangkau jiwa-jiwa. Nah, dari sana muncullah jemaat yang terlatih dan mereka menjadi pengurus gereja. Dikasih kepercayaan ya. Ya, mulailah terbentuk majelis. Ya, ada penatua, ada diaken, ada departemen-departemen atau komisi-komisi, departemen anak mengurusi sekolah minggu, ya, departemen pujian penyembahan mengurusi ibadah dan persiapan-persiapannya. Mereka harus berlatih. Kalau mereka bernyanyi di panggung, mereka harus memberikan yang terbaik.
Jadi ketika mereka jadi bermusik pola yang itu terbaik. dengan adanya kursus SOM ya, Iya, School of Ministry, iya, pola itu sampai sekarang tetap dilakukan di GKI Diaspora ini. iya, betul. Baik. Dan bagaimana hasilnya apa yang bisa didapatkan sehingga itu bertahan terus? Ya, jadi setelah jemaat hampir semua sudah jadi siswa SOM, Iya, iya. ya, dan mereka mulai mencoba melayani di berbagai bidang. Ya, Hmm, kami akhirnya membuka kesempatan bagi jemaat Tuhan yang bergereja di tempat lain ya, untuk mengikuti SOM. ya, ya, ya. Nah, mereka setelah diperlengkapi di SOM, mereka dipersilakan kembali ke gereja Ke masing-masing untuk marketplace-nya melayani di itu ya. sana. Iya, Ya, baik ya. Baik, Pendeta Martin, luar biasa ya. Perjuangan membangun gereja, mendapatkan, mencari, meminta kepada Tuhan supaya ada jemaat, tapi jemaatnya yang tidak biasa-biasa, sehingga jemaat itu juga punya hati misi ya, iya. dimanapun mereka berada, begitu. Nah, boleh berbagi Pendeta Martin, sebagai seorang pendeta yang telah Tuhan percayakan membangun gereja, sampai saat ini prinsip apa yang harus ada di hati seorang pendeta ketika dia mau membangun gereja? Tentu saja yang pertama, dia harus yakin dengan panggilannya. Yakin dengan panggilannya. Iya, Memang ada yang tidak yakin tapi berhasil membangun gereja. iya, berbagai macam alasan dan latar belakang orang membangun gereja. Oh, baik ya. Ya, Jadi sekarang harus yakin ya. ada teman saya, dia seperti dijorokin istilahnya karena ayahnya mendadak meninggal. Ya, Ayahnya gembala sidang. ya, Padahal dia sekolahnya bukan sekolah pendeta, anak ya, ini. ya. Mau nggak mau dia harus menggantikan ayahnya Hmm, menjadi gembala sidang. Sekalipun tidak disiapkan hmm, dari sekolah. hmm. Tapi akhirnya dia bisa berjalan juga. Nah, boleh tadi satu poin tadi dikembangkan sedikit. Harus yakin pada panggilannya sebagai pendeta yang membangun gereja karena dipercayakan domba-domba. Kan begitu ya? Ya, Bagaimana itu penjelasannya? saya ketika bergumul sampai kepada satu titik bahwa Tuhan memanggil saya untuk melayani dia. Hmm, Saya punya pengalaman pribadi karena hmm, sebelum saya mengambil sekolah teologi dan melayani, hmm, saya sudah mencoba hmm. berbagai jurusan untuk melanjutkan studi. Oh, Dan saya tidak berhasil di sana. Bukan karena saya tidak mampu, hmm, saya punya kemampuan untuk mengikuti buktinya, saya menyelesaikan sekolah teologi saya. ya, ya, ya. Tapi memang Tuhan menutup pintu itu sesuai dengan permintaan saya. Oh, Saya berdoa, saya bilang Tuhan tutup semua jalan supaya saya ngerti jalannya Tuhan bahwa saya memang dipanggil untuk melayani. bahasa sederhananya ngetes itu ya. Ya, seperti itu karena saya Ngetes kita ini cocok di mana begitu ya. ya, saya anak muda yang galau pada waktu itu Tahu ya. karena nggak tahu saya ini mau jadi apa nantinya. Ya, tapi berdoa. Tapi berdoa. Oke, sampai pada akhirnya yakin panggilan Tuhan adalah sebagai pendeta dan membangun gereja begitu ya. Iya. Ya. Apalagi prinsipnya? Satu panggilan. Yang kedua, membangun hubungan intim dengan Tuhan itu kunci menjadi seorang hamba Tuhan. Ya. Nggak ada pilihan, Hmm. tidak ada alasan lain. Ya. Ya, kita ini hamba Ya. harus terikat dan terpaut kepada Tuhan Tuannya. kita. Ya. Dalam tanda petik Tuhan kita. Hmm. Ya. Dan kesadaran itu membuat saya selalu bergantung kepada Tuhan. Hmm. Dan Hamba Tidak. siapalah saya. Iya. Begitu ya kira-kira. tidak mencoba mengandalkan diri sendiri. Ya, ya, ya. Karena di dalam perjalanannya membangun gereja itu Ya. tidak mudah. Udah mudah ya. Iya, Baik. Jadi dua poin itu penting sekali ya. Jadi Iya. hamba dan yakini panggilan ya. Iya. Tapi ada kasus khusus yang memang Tuhan punya otoritas ya. ya, Artinya mungkin dirinya tidak mempersiapkan tapi Tuhan memang mempersiapkan dia dan memanggil dia. kadang-kadang dijorokin begitu ya. Iya. Didorong ya, Iya, terjun ya. Dan dia menikmati Mm-mm. dan dia nurut begitu ya. Iya, Baik. Sebagai
orang yang dipercaya Tuhan membangun gereja dengan hati, tentu kan artinya ada kerendahan hati, Ya, murah hati, iya. segala macam begitu ya. Apa yang menjadi tantangan Pak Pendeta Martin? Terutama setelah jadi gembala, kan ada yang membantu ya, yang mungkin istilahnya majelis Iya. atau pengerja, Betul. ada jemaat, dan itu tidak mudah, ratusan orang. Apa tantangan-tantangan yang pada akhirnya memang harus diselesaikan begitu? Iya. Apa yang sebenarnya bisa mengganggu dan bisa meruntuhkan gereja yang dibangun? Silakan. Iya. Tadi saya mencoba membangun majelis itu dari orang-orang yang sudah dilatih. Ya, Ya. Nah, ketika kami sama-sama melayani, kadang-kadang ada perbedaan dan gesekan di dalam ya. pelayanan. Itu juga harus segera diselesaikan. Segera diselesaikan ya. Kalau tidak diselesaikan, itu akan meluas dan membentuk kelompok-kelompok. Ya. Nah, itu tidak baik di gereja. Benar. Ya. Yang kedua, setiap gembala itu harus jadi teladan dan contoh. Tadi Pak Tema berkata harus rendah hati, harus murah hati, gitu ya. Nah, itu tidak bisa hanya perkataan. Ya, Kita harus jadi contoh bagaimana caranya rendah hati. berjuang melakukan itu. Iya. Dan mereka melihat contohnya. Ya. Kalau kita ingin mengajar jemaat untuk murah hati, maka kita harus lebih dahulu menjadi orang yang murah hati. Ya. Sehingga jemaat lihat, oh ya, gembala saya murah hati. Ya. Kalau kita mau mengajar jemaat mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita harus memulainya lebih dulu. Ya. Keteladanan. Iya, keteladanan. Ya. Itu kunci untuk bisa memimpin dengan baik. Baik. Ada satu persoalan klasik ya di gereja ya. Selain benturan, beda pendapat, kemudian juga ambisi-ambisi dari oknum, saya bilang oknum ya. Iya. Dan itu memang harus segera diselesaikan. Tapi ada yang memang kita terbukalah, sudah terbuka juga, itu berpotensi menghancurkan gereja. Bicara masalah harta dan keuangan gereja. Iya. Bagaimana Pendeta Martin mungkin pernah mengalami seperti itu, tapi lolos dan pada akhirnya karena kasih karunia Tuhan boleh terselesaikan dan pada akhirnya juga punya satu pola yang baik dan benar, kira-kira begitu. Iya, saya melihat beberapa contoh. Ada gereja yang awalnya dibangun dengan luar biasa, tapi kemudian karena keserakahan, Ya, keserakahan, gereja itu jadi hancur. iya, Itu sebabnya seorang pemimpin hamba Tuhan itu harus menjaga dirinya dari keinginan serakah. iya, Nah, dari awal ketika gedung ini dibeli, iya. saya sudah menjaga diri saya untuk tidak mencoba menguasainya. Oh, Dan itu gedung sebabnya yang di Tamrin City ini ya. kami buat yayasan. Hmm, Dan yayasan itu ada dewan pembina, dewan pengurus, dan dewan pengarah. itu salah satu cara ya, agar niat buruk kita itu tidak terjadi ya. Kadang-kadang kan niat buruk bisa menang daripada niat baik ya. Jadi bukan atas nama saya, tapi atas nama yayasan. Hmm, Walaupun di awal-awal itu semua saya yang menandatangani surat-surat pembelian. ya. Saya harus menjual kantor gereja di daerah Ben Hill. Ben Hill itu, Nah, uangnya menjadi uang muka untuk membeli tempat ini, dan kemudian harus mengurus pembelian tempat ini. Nah, itu semua saya menjaga hati saya, menjaga sikap saya untuk tidak memberi celah. Jadi ini semua atas nama yayasan. Dan saya hanya pengurus. Ketua pengurus. Pengurus itu di yayasan itu bisa dipecat oleh dewan pembina. Jadi menyediakan diri juga untuk dievaluasi ya. Iya. Puji Tuhan, ada dewan pengawas juga. Iya. Nah, menyiapkan diri untuk hal-hal misalnya nanti kelak saya dipanggil Tuhan. Ini tidak
akan dikuasai oleh keluarga saya. Oh. Tidak ada anak-anak saya yang bisa mengklaim bahwa ini milik Ya, ayah ya, saya. ya, Enggak. ya, 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 ya. Ini adalah pekerjaan Tuhan dan milik Tuhan. Amin, Makanya ada yayasan yang menjaganya. Ya, ya, ya. Baik. Begitu. Jadi sudah ada prinsip itu ya. Ya, Dan itu benar-benar konsisten menjalankannya ya. Baik, Pendeta Martin Hareva, bagaimana Pendeta Martin sebagai gembala, toh juga kan harus menjaga keluarga ya, ya, keluarga, istri dan anak dalam konteks secara umum lah ya. Posisi itu kan gak mudah ya. Gembala jemaat ratusan orang, gembala di tengah keluarga juga. ya. Sementara keluarga juga kadang-kadang tuntutannya ya kadang-kadang ya bagaimana lah begitu ya. Lain lah dengan yang tuntutan jemaat begitu. Bagaimana memposisikan diri dan prinsip apa yang dipegang? Dari sejak anak-anak kecil, saya sudah mengajar mereka bahwa kita hidup oleh anugerah. Ya, Kalau anak-anak bisa sekolah, bisa studi sampai kuliah selesai, itu karena anugerah Tuhan. Jadi saya ajar mereka dari sejak kecil, mereka mulai melayani. Oh. Ya, di gereja yang sulung, main musik di drum. Ya, dari kecil memang kita kasih dia les untuk Ya, kasih skill lah. ya. Lalu setelah dia lulus kuliah, tugasnya adalah melayani Ya. di gereja, di samping dia bekerja. Yang nomor 2, dia mulai melayani menjadi singers karena memang dia lebih suka menyanyi. Ya. Ya, jadi mereka masih pegang itu. Ya. Ya, dan saya harap juga kalau mereka punya anak kelak, mereka akan mengajar anaknya, mendidik anak-anaknya untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Baik, kita akan masuk ke bagian akhir. Kita coba melihat fenomena ya. Di Indonesia maupun di dunia. Saat ini karena dinamika masyarakat dan umat, ada semangat yang luar biasa untuk dengan cepat membangun gereja atau bergabung dengan sinode tertentu. Nah, terkadang ada fenomena bahwa karena terburu-buru dibangun dengan instan, maka tidak maju-maju dan pada akhirnya ya berantakan begitu ya. Apa yang Pendeta Martin Hareva boleh bagikan ketika melihat situasi seperti ini di masa kini? Iya, ada beberapa fenomena tertentu yang mungkin itu terjadi dan itu kenyataan. Iya. Jadi ada beberapa, misalnya seorang hamba Tuhan, tadinya dia berbisnis, lalu kemudian bisnisnya sepi, tidak bisa menunjang hidupnya lagi, lalu dia melihat ada peluang untuk melayani Tuhan, lalu kemudian membangun gereja, dan proses ini bisa berjalan dengan cepat. Ya. Tapi kemudian karena kurang mempersiapkan diri, ya hanya mungkin dengan fasih lidah, ya sedikit pengetahuan teologi, gitu ya. Lalu mencoba membangun gereja, tapi dasarnya tidak kuat. Ya, dasarnya tidak kuat. Itu bicara tentang fondasi. Ya. Gereja itu dibangun harus dengan fondasi. Perumpamaan benih yang ditabur ya. Iya. Kemudian? Dan dia harus menyiapkan orang-orang atau timnya. Tidak mungkin dia bisa mengerjakannya sendirian. Ya. Nah, mungkin dia penerima tamu, dia pemain musik, dia pemimpin pujian, dia juga yang berkhotbah, nanti dia juga yang mengumpulkan kolekte, kan nggak mungkin. Jadi kita harus punya tim, dan tim itu harus dibangun. Ya. Jadi teringat Musa ya, dinasihati Jitro ya kalau tidak salah. Ya, bikinlah betul. Manajemen pasukan begitu ya. Iya. Artinya harus ada tim. Yang membawahi 1000 orang, yang membawahi 100 orang. Nah itu, tim itulah yang kita latih. Ya. Dan mereka akan menjadi
para penopang kita dalam melayani. Hmm. Dan tentunya menempatkan mereka sesuai pada karunia-karunia Ya. yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, jadi artinya sebenarnya siapapun yang sudah dapat api panggilan untuk membangun gereja, silakan saja. Iya, Tapi membangun gereja harus dengan hati. iya, Ya kan, kalau bicara masalah hati, ya itulah hati itu bukan hanya sekedar hati kan. betul. Banyak itu dijabarkan sesuai kebenaran firman Tuhan. Begitu ya Pendeta Martin ya. Tentunya harus menguji diri kita. Ya, Apakah memang kita dipanggil oleh Tuhan Ya, untuk ya. membangun gereja, untuk menggembalakan umatnya, ya, ya. atau itu karena kepepet, Hmm. karena kebutuhan, lalu kita lihat ada peluang untuk bangun gereja, Hmm. dan kebetulan kita sudah mulai terjun dalam pelayanan di gereja, Hmm. kita buat gereja. Hmm. Nah, tujuannya kemana? Ya, Apakah hanya sekedar mengadakan ibadah, ya. atau memang punya visi yang Tuhan berikan? Ya, kalau sudah bicara visi itu tahunnya itu bukan ratusan lagi. Lama itu mencapai visi. Iya. Dimulai dengan visi, misi kan begitu ya. Betul. Baik, sangat tegas ya apa yang diungkapkan Pendeta Martin. Kita akhiri perbincangan ini dengan saya minta tolong ke Pendeta Martin Harefa atau lengkapnya Pendeta Dr. Martin Harefa untuk menarik benang merah atau simpulan yang juga ada pesan di situ dari apa yang sudah kita perbincangkan ini. Silakan Pendeta Martin. Iya, baik, Bung Tema, terima kasih untuk perbincangan kita Puji Tuhan. sore hari ini. Sama-sama. Saya bisa berbagi pengalaman Ya, yang sama-sama. tidak seberapa, tapi semoga dapat menjadi berkat bagi para pendengar, Ya, penonton juga dan ya. penonton. Hmm. Prinsip untuk melayani Tuhan dengan baik harus dimulai dengan panggilan. Panggilan. Kita punya panggilan yang jelas untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, Yang kedua, jangan pernah lepas dengan hubungan intim bersama Tuhan. ya, Itu menjadi kunci kemana kita harus berjalan dan membangun pelayanan kita. ya. Nah, setelah itu membangun tim Ya, yang kuat untuk melayani bersama-sama. Jangan pernah berpikir saudara bisa membangun ini sendirian. ya. Ada proses panjang ya. Dan tentunya itu ada proses panjang. Ini tidak bisa terjadi dalam 1-2 bulan Ya, atau 1-2 tahun. Itu butuh waktu yang cukup panjang. ya. Menyiapkan diri, lalu membangun tim, lalu kemudian mulai membangun sebuah pelayanan. Maka itulah yang disebut membangun gereja dengan hati. Iya. Hati Kristus. Amin. Baik Pendeta Martin Harefa, terima kasih kita telah boleh berbincang. Tuhan memberkati Pendeta Martin sebagai Amin. gembala jemaat, sebagai kepala keluarga dalam aktivitas apapun. Puji Tuhan. Amin. Kita salaman. Salam. Terima kasih, Tuhan memberkati untuk kesempatan bincang-bincang. Amin. Tuhan Salam. memberkati. Salam.